zijn andere types. Mengejutkan. Pengakuan aneh pelatih timnas Belanda soal pemain naturalisasi Indonesia. Begini katanya. Yakin menang. Coach Justin minta Tom Hae cetak gol dan selebrasi berkelas di Stadion Gelora Bung Karno. Vietnam sampai TC ke Korea Selatan demi main bagus di Piala AFF. Begini penjelasannya. Menyesal nggak guna. Pelatih Belanda malah ngomong gini soal pemain keturunan yang bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, baru-baru ini mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan tidak memanggil bek muda berbakat, Maes Hilgers, ke dalam skuadnya. Hilgers yang sebelumnya menjadi bagian timnas Belanda di kelompok umur, tapi diabaikan dan tidak dipanggil ke timnas senior Belanda. Kini telah memilih untuk membela tim nasional Indonesia setelah proses naturalisasi. Dalam sebuah wawancara di Amsterdam, Koeman menjelaskan, "Saya mengakui bahwa keputusan untuk tidak memasukkan pemain tersebut ke dalam daftar pemain yang kami panggil adalah kesalahan. Dia memiliki potensi luar biasa dan kemampuan yang dapat membantu tim kami di masa depan." Maes Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub FC Twente, menunjukkan performa gemilang yang membuatnya menjadi incaran banyak klub dan tim nasional. Namun, karena alasan yang belum dijelaskan, Hilgers tidak mendapatkan kesempatan dari Koeman dan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI. "Saya menghormati keputusan Maes untuk bergabung dengan Indonesia. Ini adalah kesempatan yang baik untuknya dan saya berharap dia sukses. Namun, saya ingin mengingatkan PSSI dan semua federasi lain bahwa sebaiknya konfirmasi terlebih dahulu dengan kami jika ada pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Kami ingin menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati dalam proses ini." Pernyataan Koeman ini mendapat perhatian luas, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan Belanda. Banyak yang berpendapat bahwa kolaborasi antara kedua federasi dapat menciptakan sinergi positif dalam pengembangan pemain, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang ganda. Sementara itu, PSSI merespons dengan baik pernyataan Koeman dan menyatakan bahwa mereka akan terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses naturalisasi pemain. Bikin kaget. Coach Justin minta Tom Hae cetak gol dan selebrasi knee slide saat main di JBK usai rumputnya sempurna. Jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi, Coach Justin menginspeksi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK pada Kamis, 31 Oktober 2024. Salah satu influencer sepak bola Indonesia, Coach Justin membagikan momen dirinya melakukan inspeksi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Melalui Instagram pribadinya, Coach Justin mengaku diundang langsung oleh Kepala Pengelola SUGBK. Seperti bisa dilihat, kondisi rumput SUGBK telah siap bahkan 15 hari sebelum laga lawan Jepang. Coach Justin pun mengirim pesan kepada Tom Hae untuk tidak khawatir mengenai kondisi lapangan yang pernah membuatnya cedera saat berselebrasi. Seperti diketahui, Tom Hae pernah mencetak gol di SUGBK dan melakukan selebrasi knee slide saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, Maret 2024 lalu. Coach Justin pernah mengunggah kondisi luka Tom Hae setelah melakukan knee slide dan mempertanyakannya di Instagram. "Ini lututnya Tom Hae saat merayakan gol dia, separah itu rumput GBK?" tanyanya. Tidak hanya itu, Tom juga merasa kesakitan dan mengatakannya kepada Tom Hae dalam podcast di YouTube Indosat Ooredoo. "Di momen itu, mencetak gol, saya rasanya ingin melakukan selebrasi yang sama," kata Tom Hae. "Tapi lapangannya sangat keras. Saya terluka di kedua lutut," tambahnya. Kini sepertinya pihak pengelola ingin menunjukkan bahwa kualitas rumput SUGBK telah diperbaiki. Coach Justin pun memberitahu Tom Hae untuk berselebrasi knee slide sepuasnya andai mencetak gol ke gawang Jepang dan Arab Saudi. "Halo Tom, saya di sini, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Seperti yang kamu lihat, kamu akan bermain laga terbaik lawan Jepang dan Arab Saudi," kata Coach Justin. "Saya diundang oleh ketua pengelolanya untuk mengecek lapangan.
Anda tahu mengapa? Karena kita berharap kamu cetak gol dan lakukan selebrasi knee slide tanpa khawatir cedera. Seperti yang kamu lihat, lapangannya bagus, dari awal mereka meletakkan rumput. Tambahnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November, kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November. Sampai TC ke Korea Selatan hanya untuk turnamen sekelas AFF. Vietnam bakal training camp ke Korea Selatan jelang AFF. Skuad Vietnam dikabarkan bakal menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan sebelum tampil di ASEAN Cup 2024 dan menghadapi Timnas Indonesia. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan bakal dimulai pada bulan Desember mendatang. Ajang ini diikuti 10 negara yang dibagi menjadi 2 grup. Grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Grup B ditempati oleh Timnas Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Vietnam sendiri berniat melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum bersaing dengan Timnas Indonesia. Salah satu agenda yang dimiliki yakni menggelar TC di Korea Selatan. Pemimpin VFF, Tien Phong, menjelaskan bahwa TC tersebut merupakan bentuk dukungan dari federasi kepada Timnas Vietnam. Ia berharap dukungan yang diberikan bisa membuat Timnas Vietnam dapat bersaing di ASEAN Cup 2024. Rencana tersebut telah kami sepakati dengan pelatih Kim Sang-sik dan staf kepelatihan Timnas Vietnam. ASEAN Cup 2024 akan sulit, tapi kami pikir jika tim Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, memiliki kekuatan yang cukup, dan para pemain memberikan yang terbaik, maka tim akan bermain bagus. VFF akan menciptakan kondisi maksimal bagi tim Vietnam untuk berlatih dan bertanding, ujarnya, diansir dari Soha. Lebih lanjut, Soha mengabarkan bahwa skuad timnas Vietnam akan berangkat ke Korea Selatan pada 2 November. Namun, TC tersebut ternyata hanya berlangsung singkat, yakni 10 hari. Waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk menentukan skuad yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Sesuai rencana, timnas Vietnam akan berkumpul dan berangkat pada 2 November. Pelatih Kim Sang-sik memiliki waktu sekitar 10 hari untuk memilih daftar dan mempersiapkan kerangka utama sebelum memasuki turnamen, tulis Soha. Di sisi lain, Vietnam diyakini bakal kalah bersaing dengan timnas Indonesia jika Shin Tae-yong menurunkan pemain senior di Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Media Vietnam menilai timnas Indonesia bakal memiliki kekuatan yang sulit disaingi Golden Star Warrior jika ditangani Shin Tae-yong. Strategi Indonesia bisa jadi kendala besar bagi Vietnam karena kedua tim berada di grup yang sama di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya bakal kesulitan bersaing dengan Indonesia jika lawannya menggunakan skuad kuat asuhan Shin Tae-yong alih-alih menurunkan skuad muda timnas U22, tulis Soha.